Leng Qingyun dalam hati diam-diam berspekulasi, apakah karena tadi Jiang Yue menunggangi wujud hewan Yan Ce sehingga ada kontak fisik antara keduanya. Matanya berputar satu kali. Yue, lain kali kita coba juga ya. Jiang Yue mengangguk. Boleh, harus tunggu kekuatan spiritualku pulih dulu. Sebenarnya ia sudah sangat tidak sabar. Kalau kekuatan spiritualnya sudah cukup kuat, kedepannya apakah ia juga bisa merasakan pengalaman menjadi elang emas raksasa dan terbang bebas mengikuti angin? Atau menjadi Jiaoren yang berenang di dalam air? Selama para suami tidak keberatan, ia bisa kapan saja menggunakan tubuh mereka untuk melakukan apapun yang ingin ia lakukan, tidak perlu lagi terkungkung oleh keterbatasan tubuhnya sendiri. Namun satu ekor kelinci salju sudah jelas tidak cukup untuk makan malam lebih dari 500 orang. Setelah kejadian itu, Jiang Yue sudah tidak ada semangat untuk melanjutkan berburu sendiri. Leng Qingyun dan Yan Ce dengan cepat menangkap beberapa ekor kelinci salju lagi, lalu membawa Jiang Yue kembali ke rombongan besar. Saat itu langit sudah mulai gelap. Para anggota suku sudah menebang cukup banyak kayu bakar. Jiang Yue menggunakan batu api untuk menyulut api pertama, menyediakan tempat bagi semua orang untuk memanggang daging dan menghangatkan diri. Yan Ce dan Leng Qingyun membagi kelinci salju yang sudah diburu kepada semua orang. Para anggota suku dengan gembira pergi mempersiapkan makan malam masing-masing. Jiang Yue lalu mengumpulkan semua suami dan berbagi cerita tentang kejadian komunikasi spiritual hari ini. Para suami semua sangat terkejut. Setelah menerima kenyataan ini, mereka semua menampilkan ekspresi penuh harapan dan sangat ingin tahu bagaimana rasanya tubuh mereka dikendalikan oleh Jiang Yue. Setelah selesai makan, kekuatan spiritual Jiang Yue sudah pulih 5 poin. Leng Qingyun memohon-mohon ingin mencoba bersamanya. Jiang Yue sendiri juga sangat penasaran apakah ia bisa menguasai kekuatan ini. Maka ia menggenggam tangan Leng Qingyun dan mulai memusatkan perhatian sepenuhnya. 1 detik, 2 detik berlalu, masih tidak ada reaksi apapun. Jiang Yue sendiri pun tidak terlalu yakin. Leng Qingyun berkata, mungkin karena kau baru saja menggunakannya dan belum sepenuhnya pulih. Atau mungkin kau belum terbiasa dan perlu waktu untuk menguasainya. Kita pelan-pelan saja. Jiang Yue pun terpaksa menghentikan percobaan untuk sementara. Malam harinya Jiang Yue tidur di dalam kantung tidur di tenda. Leng Qingyun merasa dirinya yang rugi hari ini dan merengek minta ikut menemani. Jiang Yue bersandar ke tubuh hangatnya dan tidur dengan sangat nyenyak. Di dalam mimpi, ia seolah berada di sebuah semak kering yang sangat jauh, angin dingin menusuk tulang, rambut sendiri sudah membeku menjadi es, namun tetap tidak bergerak sama sekali. Kedua matanya bisa menembus jarak ribuan meter dengan jelas melihat ke dalam lembah kecil di kejauhan. Pasukan berburu suku Yue Shen berdesakan tidur berkelompok. Di tengah-tengah mereka, tenda kecil yang memancarkan cahaya kuning hangat itu memproyeksikan bayangan 2 sosok yang saling berpelukan. Ia merasakan sedikit dingin, mengangkat tangan hendak membersihkan serpihan es dari rambutnya, namun seketika kehilangan kendali atas tubuh itu sepenuhnya dan kembali ke dalam mimpi. Di tengah hamparan salju, sosok yang sudah lama bersembunyi itu tiba-tiba tersadar. Ia memandangi cakar kanannya yang sudah terangkat dengan tatapan kosong. Apakah aku sedang bermimpi? Keesokan harinya ketika hari terang, Jiang Yue terbangun. Ia merasakan sangat lelah. Kekuatan spiritualnya pun baru pulih 8 poin. Ternyata kecepatan pemulihan kekuatan spiritual jauh lebih lambat dari yang ia bayangkan. Leng Qingyun melihat ia tidak nyaman dan memijat-mijat pelipisnya cukup lama sebelum Jiang Yue akhirnya merasa lebih baik. Leng Qingyun menghiburnya, ini karena kau belum benar-benar menguasai kekuatan ini. Jangan terburu-buru. Jiang Yue menggenggam tangannya, kapan kau jadi sepenuhi ini? Leng Qingyun melemparkan kerlingan goda. Ini semua taktikku untuk merebut hati. Tidak lebih. Jiang Yue langsung merinding dan ingin meninjunya. Leng Qingyun tertawa sambil menangkap tangan kecilnya, menariknya masuk ke pelukannya dan mengecup sebentar, baru melepaskannya. Karena tingkahnya yang menyenangkan itu, sakit kepala Jiang Yue pun berkurang cukup banyak. Setelah semua orang bersiap-siap,
pasukan berburu sudah terbangun semua. Jiang Yue melihat semua orang menunggunya dan merasa sedikit tidak enak hati, wajahnya memerah. Ia segera berkata, "Kita berangkat." Kali ini giliran wujud hewan Huopu yang membawa Jiang Yue. Bukan Leng Qingyun tidak mau, melainkan wujud hewan rubahnya terlalu lincah dan punggungnya tidak cukup lebar sehingga sangat tidak nyaman untuk ditunggangi. Wujud hewan rubah merah Leng Qingyun melirik Jiang Yue dengan tatapan yang jauh bermakna, lalu berlari ke sayap kiri rombongan sebagai penjaga. Sementara Yan Ce menjaga sayap kanan. Semua orang membentuk formasi dan bergerak menuju titik berburu berikutnya yang sudah dijajaki sebelumnya. Semakin jauh mereka masuk ke dalam wilayah utara, semakin jelas getaran cincin di jari Jiang Yue terasa. Jiang Yue merasakan cincin itu seolah sedang dipanggil oleh sesuatu. Konon Dewa Shou berasal dari wilayah utara, dan cincin ini adalah benda milik Dewa Shou, sehingga mungkin saja ini memang ada hubungannya dengan Dewa Shou. Kalau dalam perjalanan ini bisa menemukan tempat tersebut dan waktunya mencukupi, ia pasti harus pergi menjelajahi. Selain itu, sistem baru saja memberikan hadiah satu kemampuan panggilan Dewa Shou kepadanya. Ia berencana menyimpan kartu as ini dan menggunakannya di saat yang benar-benar mengancam nyawa. Begitu mereka bergerak maju, dari kejauhan di tengah hamparan salju ada sesuatu yang bergerak. Sebuah sosok menyelinap keluar dari dalam salju dan diam-diam mengikuti dari belakang. Ada 5 pejuang tingkat merah yang menyertai rombongan berburu ini. Perburuan rusa besar berjalan sangat lancar. Kalau terus dengan kecepatan seperti ini, kemungkinan besar target perburuan bisa diselesaikan lebih awal dari rencana. Di tengah-tengah perjalanan ini, Bai Jiu Xiao menerima pesan yang datang dari tebing jurang. Bai Yu mengirimkan kabar bahwa para dukun dari berbagai suku besar semuanya sudah meramalkan tanda-tanda musim dingin ekstrim tahun ini. Maka suku-suku di kawasan hutan cemara pun semua mulai giat berburu untuk mengumpulkan daging persediaan musim dingin. Namun suku Juluor yang selama ini selalu menutup dirinya rapat-rapat tiba-tiba muncul, membawa lebih dari 2.000 anggota pasukan berburunya dan menyapu seluruh kawasan hutan cemara habis-habisan. Meski mereka menghindari wilayah pengaruh tebing jurang dan danau setan, namun semua suku kecil dan menengah lain di kawasan hutan cemara sangat tertekan. Suku Juluor bahkan tidak melepaskan betina hewan raksasa dan anak-anaknya sama sekali. Cara berburu yang tidak pandang bulu seperti ini akan menyebabkan kelangkaan mangsa dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, berujung pada kelaparan besar. Dan pada saat itulah, suku Juluor pasti akan memanfaatkan situasi untuk menelan lebih banyak suku kecil dan menengah, terus memperluas kekuatannya. Setelah mendengar berita ini, Jiang Yue dan para suami semua sangat mengerutkan kening. Mereka sudah sangat fokus mengembangkan diri di suku Yue Shen dan terus meningkatkan kekuatan, namun musuh pun tumbuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Setelah berembuk dengan saudara Bai, Jiang Yue menulis sepucuk surat kembali ke tebing jurang. Ia menyarankan Bai Yu untuk menyebarkan kabar bahwa suku Yue Shen di padang rumput tanpa batas memiliki cukup banyak daging untuk musim dingin dan bisa menerima sekitar 1.000 pengungsi. Ia percaya bahwa suku-suku kecil yang ladang burunya sudah disapu oleh suku Juluor dan terancam kelaparan itu akan jauh lebih memilih untuk bergabung dengan suku Yue Shen. Dan sekarang target perburuan daging musim dingin suku Yue Shen, yang semula 10 ekor rusa besar, diubah menjadi 20 ekor. Artinya mereka harus masuk lebih jauh lagi ke jantung wilayah utara, memasuki wilayah pengaruh suku kuno Mammoth yang agung. Bai dan Kun bertanggung jawab untuk memimpin dan mengunci target perburuan. Bai Jiu Xiao terbang lebih dulu ke suku Mammoth untuk memberikan pemberitahuan awal, karena mereka berdua pernah berinteraksi dengan suku Mammoth sebelumnya. Bagaimanapun memasuki wilayah pengaruh orang lain untuk berburu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu, jika tidak, pasukan berburu 600 lebih orang yang tiba-tiba menerobos masuk bisa sangat mudah menimbulkan kesalahpahaman. Rombongan besar mengikuti panduan Bai dan Kun dan menyerbu ke utara dengan kecepatan penuh, memburu rusa besar sebanyak-banyaknya di sepanjang perjalanan. Semakin jauh masuk ke dalam wilayah utara, getaran cincin di jari Jiang Yue semakin terasa jelas. Ia sedikit terguncang, sepertinya ada seseorang yang sedang menggunakan cincin ini untuk memanggilnya,
mendorongnya untuk pergi menjelajahi jejak keberadaan Dewa Shou di masa lalu. Waktu bergulir hingga hari ke-10. Rombongan akhirnya tiba di dekat wilayah suku Mammoth. Pasukan berburu berhenti sebentar untuk beristirahat singkat. Jiang Yue memutuskan untuk mengunjungi suku Mammoth bersama saudara Bai. Alasan utamanya adalah karena suku Mammoth merupakan suku kuno dengan warisan lebih dari 1000 tahun dan sudah turun-temurun tinggal di wilayah utara. Mungkin mereka memiliki lebih banyak pengetahuan tentang Dewa Shou dan bisa memberikan informasi yang lebih detail. Bai Jiu Xiao berubah ke wujud hewannya. Jiang Yue naik ke punggungnya. Bai dan Kun terbang di sisinya menemani. Ketiganya bersama-sama terbang menuju suku Mammoth untuk berkunjung. Yan Che dan Leng Qingyun tinggal bersama rombongan besar untuk melanjutkan pekerjaan berburu dan menebang kayu, menunggu Jiang Yue kembali. Ketiganya baru tiba di wilayah suku Mammoth ketika matahari sudah tepat di atas kepala. Di bawah naungan pegunungan salju yang menjulang tinggi, sebuah sungai yang berasal dari mata air panas mengalir turun dari lembah gunung hingga ke kaki pegunungan salju, membentuk sebuah danau mata air panas yang masih mengepulkan uap hangat. Ini memastikan ketersediaan air minum segar bagi suku Mammoth sepanjang tahun. Air danau jernih bening namun diselimuti kabut tipis yang menambah keindahannya. Di kedua sisi danau berdiri rumah-rumah yang sangat tinggi dan besar. Di tengah-tengah suku ada satu bangunan berujung runcing dari kayu cemara yang bahkan lebih besar dari yang lain, terlihat penuh dengan nilai sejarah yang sangat panjang. Bai Jiu Xiao menjelaskan bahwa pemimpin suku Mammoth tinggal di sana. Istri pemimpin lama meninggal karena kesulitan melahirkan dan sang pemimpin lama sejak itu patah hati dan tidak lagi mengurus urusan suku. Pemimpin baru yang menjabat sekarang adalah putra tunggalnya, pejuang tingkat merah bernama Qian Yuan. Bai Jiu Xiao dan Bai dan Kun masing-masing mengeluarkan suara panjang. Dari dalam suku Mammoth terdengar satu suara balasan. Setelah pertukaran singkat itu, saudara Bai menurunkan ketinggian terbang dan akhirnya mendarat di tanah lapang di depan kediaman sang pemimpin. Jiang Yue meluncur turun dari punggung Bai Jiu Xiao dan mengangkat kepala memandangi sosok yang berdiri di depan pintu kayu itu. Tubuhnya sangat tinggi, Jiang Yue memperkirakan lebih dari 1,90 meter. Qian Yuan melangkah maju 2 langkah dan lebih dulu menampilkan senyum yang ramah. Selamat datang, pemimpin Jiang, di Danau Mammoth. Jiang Yue untuk pertama kalinya dipanggil dengan sebutan resmi, pemimpin Jiang, untuk sesaat hatinya sedikit berbunga-bunga tanpa bisa dihindari. Namun ekspresinya tetap tenang dan dengan sopan membalas penghormatan itu. Pemimpin Qian. Qian Yuan mengulurkan tangan. Cepat masuk, angin di luar sangat kencang. Jiang Yue bersama Bai Jiu Xiao dan Bai dan Kun masuk ke dalam. Karena ini adalah rumah di wilayah utara, di dalamnya ada perapian yang sangat hangat dan nyaman. Wilayah ini sungguh sebuah tanah pilihan, pemimpin Qian. Semuanya adalah tanah yang direbut leluhur kami melalui pertempuran demi pertempuran. Kami hanya makhluk yang beruntung mendapat perlindungan dari berkat para pendahulu. Justru tidak, bahwa pemimpin Qian bisa mempertahankan tempat ini sudah menunjukkan betapa kuatnya beliau. Pemimpin Jiang sungguh pandai berbicara. Setelah basa-basi selesai, beberapa orang langsung memasuki inti pembicaraan. Jiang Yue berkata, pemimpin Qian, kedatangan suku kami ke wilayah utara kali ini untuk berburu dan waktunya sangat mendesak. Namun aku mendengar bahwa suku Mammoth sudah lama tinggal di wilayah utara, sehingga ada satu informasi yang ingin aku tanyakan kepada Anda. Semoga berkenan memberi pencerahan. Pemimpin Jiang tolong tanyakan saja. Konon Dewa Shou berasal dari wilayah utara, apakah itu benar? Qian Yuan berkata, kupikir kalian datang untuk menanyakan di mana ladang berburu terbaik di sekitar sini. Tidak disangka ternyata untuk hal ini. Sorot matanya memancarkan kilatan kenangan yang sangat jauh. Dewa Shou, sebuah nama yang sangat kuno. Setelah terdiam sebentar, Qian Yuan membuka mulut. Dewa Shou seperti tiba-tiba muncul begitu saja di benua ini. Tidak ada yang tahu ia datang dari mana. Saat itu di benua manusia bis banyak sekali suku-suku yang berbeda, manusia bis bukan yang utama. Kemudian setelah Dewa Shou mencapai ketuhanannya, ia kembali ke wilayah utara dan mendirikan sukunya sendiri.
Tidak lama setelah suku Dewa Shou berdiri, bencana besar datang. Para suku kuno yang tak terhitung jumlahnya pun musnah sepenuhnya dalam bencana besar itu. Dewa Shou dengan kekuatannya yang luar biasa berhasil melindungi keturunan darahnya sendiri. Kemudian terjadilah malapetaka kaum Jiaoren. Pemimpin suku Jiaoren mengira Dewa Shou sudah lenyap dan bermaksud merebut benua manusia bis. Namun tak terduga Dewa Shou kembali turun, menumpas suku Jiaoren, baru kemudian menghilang lagi. Ternyata ada kisah sepanjang itu. Jiang Yue sangat merenungkannya, lalu bertanya lagi. Kalau begitu, apakah pemimpin Qian mengetahui di mana suku yang pernah didirikan Dewa Shou berada? Suku Dewa Shou dibangun di kaki Gunung Pan. Hanya saja tempat itu sudah lama ditinggalkan sejak ribuan tahun lalu, hanya tersisa beberapa batu besar. Sekarang sesekali ada manusia bis dari wilayah utara yang pergi ke sana untuk melakukan ritual persembahan. Dengan kecepatan kakak Qian Kun dan kakak Jiu Xiao, terbang 1 jam sudah bisa sampai. Jiang Yue mengangguk, aku ingin pergi melihat tempat itu. Kalau tidak keberatan, besok aku bisa menemani kalian dan menunjukkan jalan. Kalau begitu merepotkan pemimpin Qian. Hari itu, Jiang Yue bersama Bai Jiu Xiao dan Bai Dan Kun menginap di suku Mamut. Qian Yuan menjalankan keramahan tuan rumah dengan memanggang daging rusa untuk menjamu mereka. Jiang Yue makan sampai berkeringat di seluruh tubuh. Setelah itu ketiga orang menikmati keistimewaan yang tidak bisa mereka miliki di rumah, berendam di mata air panas. Para anggota suku Mamut yang pekerja keras mengalirkan air panas dari kolam kecil di lembah masuk ke dalam kolam kecil di halaman belakang kamar tamu. Ini sangat privat, bisa menikmati pemandangan pegunungan salju sekaligus merelaksasikan jiwa dan raga. Bai Jiu Xiao menggendong Jiang Yue ke tepi kolam mata air panas, membuka jubah hewan, lalu langsung membawanya masuk ke dalam air. Jiang Yue mengeluarkan seruan nyaman yang panjang, matanya memejam setengah dengan sangat rileks. Dua sosok jantan bertubuh tinggi besar mengapit sang betina di antara mereka. Jiang Yue menikmati pijatan 4 tangan besar yang besar dan hangat di sekujur tubuhnya, melepas seluruh kelelahan dari beberapa hari perjalanan. Di tengah kabut uap air panas yang mengepul, antara api dan es, Jiang Yue merasa dirinya hampir melayang ke surga. Wajah kecilnya merah padam, ia mengenakan bikini yang belum pernah dilihat oleh manusia bis manapun, lekukan tubuhnya yang ramping dan indah terlihat sangat jelas di dalam air. Jiang Yue bisa dengan sangat jelas merasakan bahwa suhu tubuh Bai Jiu Xiao dan Bai Dan Kun jauh lebih terasa panas daripada air mata air itu sendiri. Suasana sangat sempurna. Jiang Yue pun tidak sungkan lagi dan menikmati sepenuhnya malam yang hangat dan romantis ini. Air kolam mengalun membentuk riak. Jiang Yue membuka mulut sedikit untuk bernapas. Sementara itu, sosok yang sudah sejak tadi mengikuti mereka sudah berlari seharian penuh dan akhirnya tiba di dekat suku Mamut. Ia dengan sangat hati-hati menyusup masuk, mengikuti aroma yang sangat familiar, dan akhirnya tiba di dekat kolam mata air panas yang sangat privat itu. Karena mereka sedang berada di wilayah orang lain, Bai Jiu Xiao dan Bai Dan Kun keduanya sengaja menekan suara dan gerakan mereka. Sehingga ketika si pengintai menerobos masuk, ia sama sekali tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Sorot matanya bergetar, aura yang sudah ditekannya hingga ke batas paling tipis tiba-tiba menjadi kacau seketika. Tepat di detik itu juga, dari dalam kolam mata air panas terdengar satu auman keras. Siapa di sana? Bai Dan Kun melompat keluar dari kolam. Si pengintai terkejut dan dalam sekejap kabur lari masuk ke dalam hutan cemara bersalju yang lebat. Bai Dan Kun mengejar selama beberapa menit, namun merasakan tubuhnya yang masih basah mulai kaku kedinginan dengan sangat cepat. Ia terpaksa berbalik kembali. Bai Jiu Xiao memeluk Jiang Yue dalam pelukannya. Ekspresinya pun tidak enak dipandang. Ia terus memeluk Jiang Yue dan menghiburnya. Jangan takut, sayang. Bai Dan Kun kembali ke tepi kolam dan melompat masuk untuk menghangatkan diri. Ekspresinya masih sangat tidak baik. Kekuatannya sangat besar. Pejuang tingkat merah. Aku hanya melihat punggungnya, tidak melihat wajahnya. Di dalam hutan itu aku tidak bisa mengejarnya.
Pejuang tingkat merah di wilayah utara memang ada beberapa yang berburu sendirian. Mungkin ia tersesat dan masuk secara tidak sengaja. Kalau hanya tersesat, kenapa begitu melihat aku langsung kabur? Makhluk yang sembunyi di kepala dan ekor, sungguh pengecut yang memalukan. Lain kali kalau sampai kutangkap, pasti kukajar habis-habisan. Jiang Yue yang sudah terkejut tidak ingin melanjutkan lagi. Keduanya juga belum puas sepenuhnya, namun tetap hanya bisa mengeringkan tubuh Jiang Yue dan mengantarkannya kembali ke pondok kayu. Ketiganya mengeringkan diri sepenuhnya, lalu berpelukan bersama dan tidur. Setelah Jiang Yue tertidur, Bai Dankun dan Bai Jiu Xiao membuka mata bersamaan di dalam kegelapan. Saudara Bai saling beradu pandang. Setelah baru saja mengalami kejadian diintip seperti tadi, mana mungkin keduanya bisa benar-benar tidur nyenyak. Malam ini sudah pasti keduanya akan tetap terjaga dan waspada sepenuhnya. Keesokan paginya, Jiang Yue perlahan membuka matanya. Rambut emas Bai Dankun berkilauan di bawah cahaya pagi. Yue sudah bangun, kakak sudah keluar untuk berpatroli. Kemarin urusan itu membuat kalian sangat kesusahan. Tapi dengan kalian ada di sisiku, aku tidak takut. Bai Dankun memeluknya dan mengecup pipinya lembut. Setelah keduanya selesai berbenah dan berpakaian rapi, Bai Jiu Xiao kembali dengan membawa hawa dingin yang melekat di sekujur tubuhnya. Sayang, sudah bangun. Tadi aku sudah menceritakan kejadian semalam kepada Qian Yuan. Ia sangat terkejut bahwa seorang pejuang tingkat merah bisa menyusup masuk ke dalam suku. Suku Mammoth meski terlihat longgar dari luar, namun sesungguhnya sangat solid di dalam. Malam hari selalu ada anggota suku yang berpatroli di luar suku. Qian Yuan langsung mengorganisir anggota suku untuk melakukan pemeriksaan, dan ditemukan bahwa tidak ada satu barang pun yang hilang dicuri. Sehingga tujuan si penyusup masih belum bisa dipastikan. Qian Yuan sudah mengonfirmasi bahwa penyusup itu adalah pejuang tingkat merah. Pejuang sekuat itu seharusnya tidak akan melakukan hal-hal kecil seperti mencuri. Ia pasti punya tujuan lain. Kamu mengingatkan pemimpin Qian Yuan adalah keputusan yang tepat. Bai Dankun sambil mengepang rambut panjang Jiang Yue tiba-tiba membuka mulut. Entah mengapa, meski tadi malam aku hanya melihat punggungnya, ada perasaan sangat familiar. Seperti seseorang yang pernah aku temui sebelumnya. Sungguh, coba kamu ingat-ingat kembali, kira-kira pernah bertemu di mana? Bai Dankun mengerutkan kening dan berpikir keras, namun tetap tidak mendapat jawaban. Orang itu tadi begitu muncul langsung kabur dan sama sekali tidak sempat melakukan serangan. Kalau sudah sempat bertarung, Bai Dankun yakin ia pasti bisa mengenali gaya bertarungnya. Kalau begitu untuk sementara sudahlah. Karena ia mengikuti kita, berarti ia punya tujuan tertentu. Kita yang berada di tempat terang, sementara ia di tempat gelap. Cepat atau lambat ia pasti akan muncul lagi. Bai Jiu Xiao menggendong Jiang Yue dan berdiri. Baiklah, Qian Yuan sudah siap menunggu, kita harus segera pergi ke reruntuhan suku Dewa Shou. Ayo, jangan buat pemimpin Qian menunggu terlalu lama. Bai Jiu Xiao menggantikan topi bulu merah yang baru untuk Jiang Yue, membuat wajah kecilnya terlihat semakin putih bersih bak salju. Lalu ia menggendong Jiang Yue keluar bersama. Sesampainya di depan kediaman sang pemimpin, Qian Yuan sudah menunggu di sana. Bai Jiu Xiao berubah ke wujud hewannya. Jiang Yue naik ke punggungnya. Bai Dankun bertugas membawa Qian Yuan terbang bersama. Lalu saudara Bai resmi terbang ke arah barat laut. Akhirnya 1 jam kemudian, rombongan melihat siluet Gunung Pan dari kejauhan. Itu adalah sebuah gunung berapi berbentuk cincin. Puncak kawahnya sudah tertutup sepenuhnya oleh es dan salju. Konon suku Dewa Shou pernah meninggalkan tempat tinggal leluhurnya ini karena letusan gunung berapi. Saudara Bai mendarat. Jiang Yue meluncur turun dari sayap Bai Jiu Xiao. Begitu memasuki kawasan Gunung Pan, cincin di jari Jiang Yue semakin bergolak, bahkan sudah sampai terasa sangat panas di telapak tangan. Jiang Yue melepaskan cincin kuno itu dan menggenggamnya di dalam telapak tangan. Ia menemukan bahwa cincin itu terus bergetar ke satu arah tertentu. Mengikuti arah yang ditunjukkan cincin, Jiang Yue berjalan menuju kaki Gunung Pan.
Bai Dankun dan Bai Jiu Xiao saling bertukar pandang, lalu keduanya mengikutinya. Ketika rombongan baru saja tiba di satu sudut di kaki gunung, di sana hanya ada pohon cemara tinggi besar dan jejak-jejak bekas aliran lava yang sudah lama mengeras. Seluruh dinding batu di depan mereka tertutup sepenuhnya oleh lava yang sudah membeku. Jiang Yue mengeluarkan satu bom peledak dari tas sistemnya dan menyerahkannya kepada Bai Dankun. Qian Kun, ledakan bom di sini. Di balik lava yang menutupi tempat ini, harusnya ada sesuatu di dalamnya. Ketiganya semua menampilkan ekspresi sangat terkejut. Bai Dankun mengambil bom dan batu api, lalu Bai Jiu Xiao membawa Jiang Yue dan Qian Yuan mundur. Ketiganya menutup telinga. Tidak lama kemudian, dari arah dinding batu terdengar suara ledakan yang menggelegar. Qian Yuan langsung berlari ke depan melihat. Ayo kita lihat. Di balik dinding batu yang hancur, terungkaplah sebuah goa yang hitam pekat dan gelap gulita. Bagian dalam goa sangat dalam dan tidak terlihat ujungnya. Jiang Yue dan Bai Jiu Xiao beradu pandang, di mata keduanya terpancar ekspresi yang sama-sama sangat terkejut. Sekarang mereka memiliki 3 pejuang tingkat merah ditambah Jiang Yue sendiri. Masuk untuk menjelajahi sudah lebih dari cukup. Qian Yuan tidak menyangka bahwa reruntuhan yang sudah ada di sini selama ribuan tahun ini, Jiang Yue justru bisa menemukan bagian yang tidak bisa ditemukan orang lain. Rasa penasarannya pun ikut terpancing. Sorot matanya tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke arah Jiang Yue, ingin tahu apalagi keajaiban yang tersembunyi dalam diri si betina kecil ini. Begitu masuk ke dalam goa, cincin Dewa Shou mengeluarkan suara dengungan rendah. Jiang Yue kepanasan dan secara refleks melemparkan cincin itu, hasilnya cincin itu langsung melayang di udara, memancarkan cahaya redup yang lembut, lalu perlahan melayang masuk lebih dalam ke dalam goa. Semua orang menampilkan ekspresi terkejut. Mereka langsung bergegas mengikutinya. Khawatir di dalam goa tidak ada oksigen atau ada bahan mudah terbakar, Jiang Yue mencegah Bai Dankun yang hendak menyalakan obor. Dari tas sistemnya ia mengeluarkan 2 buah senter. Bai Dankun dan Qian Yuan masing-masing mendapat 1. Bai Dankun berjalan di depan menjajaki jalan. Qian Yuan menjaga belakang. Bai Jiu Xiao menggendong Jiang Yue berjalan di tengah. Melewati sebuah lorong yang panjang, sempit, dan gelap gulita, rombongan akhirnya melihat sebuah pintu batu yang besar. Cincin kuno melayang tepat di depan pintu batu itu. Bai Jiu Xiao menggendong Jiang Yue mendekat. Jiang Yue mengambil cincin itu dan memasukkannya ke dalam lubang kecil yang ada di tengah pintu batu. Pola di atas cincin dan lubang kecil di pintu batu itu cocok secara sempurna. Jiang Yue memutarnya sedikit, pintu batu perlahan terbuka. Di dalamnya adalah sebuah aula besar. Di tengah-tengah aula terdapat sebuah bantal duduk yang diukir dari batu hijau zamrud, terlihat seperti tempat untuk bermeditasi dan berlatih. Jiang Yue mengeluarkan lampu minyak. Bai Dankun dan Qian Yuan menyalakan semua lampu minyak. Detail-detail dalam aula itu pun terungkap sepenuhnya di hadapan semua orang. Di seluruh dinding batu aula itu terukir gambar-gambar relief, mencatat kisah perjalanan Dewa Shou hingga akhirnya mencapai ketuhanan. Jiang Yue memandanginya dari awal hingga akhir. Gambar relief terakhir berhenti pada momen Dewa Shou yang terbang naik mencapai kesempurnaan. Ia yang bermeditasi di atas bantal batu hijau zamrud itu akhirnya mencapai pencerahan dan naik menjadi dewa. Sejak saat itu, di benua manusia bis tidak ada lagi catatan tentang Dewa Shou yang turun ke bumi. Bai Jiu Xiao dan Bai Dankun sudah mengetahui tentang kanibalisme. Namun Qian Yuan yang tinggal jauh di wilayah utara tidak tahu hal ini. Ia memandangi relief itu dengan mata yang semakin lebar, ekspresinya pun menjadi sangat serius dan berat. Suku Mammoth sudah turun-temurun tinggal di wilayah utara, mereka adalah yang paling sensitif terhadap perubahan suhu. Dukun suku Mammoth pun sudah meramalkan pertanda musim dingin yang membekukan segalanya tahun ini. Qian Yuan tadinya mengira selama rumah-rumah anggota suku sudah dilakukan pelapisan insulasi dan penghalang angin, dan persediaan makanan cukup, mereka bisa melewati krisis ini. Namun begitu musim dingin ekstrim tiba, dalam kondisi kekurangan pangan dan makanan, fenomena kanibalisme sangat mungkin akan muncul.
Jiang Yue dengan perasaan yang sangat kompleks mengusap bantal batu hijau zamrud itu. Dewa Shou dulu duduk tepat di sini, bermeditasi hingga mencapai pencerahan dan naik ke langit. Begitu tangan kecil Jiang Yue menyentuh bantal batu itu, tiba-tiba dari dalamnya mengalir keluar satu arus yang sangat tajam dan kuat. Jari-jarinya tidak bisa bergerak sama sekali untuk melepaskan. Melihat wajah Jiang Yue berubah, Bai Jiu Xiao langsung menggenggam tangannya, berusaha menarik tangannya lepas dari bantal batu itu. Tepat saat itu, arus dari bantal batu semakin menguat. Seluruh tubuh Jiang Yue tersedot masuk ke dalam bantal batu, dan menghilang seketika. Bai Jiu Xiao dan Bai Dan Kun langsung pucat pasi. Wajah keduanya seketika kehilangan warna. Namun tidak peduli bagaimana mereka menyentuh, mengetuk, menggerakkan, atau mencoba mengangkat bantal batu itu, tidak ada arus serupa yang mereka rasakan sama sekali. Jiang Yue terbawa oleh arus kuat itu dan dengan sangat cepat terlempar masuk ke dalam sebuah ruang yang dipenuhi cahaya putih. Di dalam ruang yang hampa dan tak terbatas itu, sebuah suara desahan yang sudah sangat lama sekali bergema. Ternyata masih ada orang yang bisa menemukan dan datang ke sini. Dewa Shou. Kenapa aku bisa ada di sini? Suara Dewa Shou menjadi lebih pelan dan tenang. Ini adalah ruang jiwa ilahiku. Aku merasakan aura yang sangat familiar darimu, dari cincin ini. Dewa Shou melanjutkan, dalam perang besar melumpuhkan kaum pemakan sesama, aku terluka parah dan kehilangan satu lengan. Kemudian lengan itu tumbuh kembali. Tulang-tulang dari lengan yang terputus itu aku olah menjadi serangkaian senjata ilahi, disebar ke berbagai penjuru benua manusia bis untuk mengendalikan sesuatu. Mengendalikan apa? Mengendalikan hasrat untuk memakan sesama. Manusia bis adalah keturunan dari perpaduan ras manusia dan ras iblis, meski perpaduan ini memungkinkan mereka beralih antara wujud iblis dan wujud manusia, konsekuensinya adalah hasrat kanibalisme yang sangat mengerikan. Manusia bisa merasakan peningkatan kekuatan luar biasa dari memakan sesama, dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit mereka tahan. Maka aku terpaksa menggunakan cara terakhir ini, menyerahkan senjata-senjata ilahi kepada para dukun wanita yang memiliki kemampuan komunikasi spiritual secara turun-temurun di setiap daerah, memerintahkan mereka untuk menjaga senjata-senjata ini dan menekannya di berbagai penjuru benua manusia bis. Cincin kuno yang ada di tanganku ini adalah salah satunya. Hilangnya cincin kuno berarti kanibalisme telah muncul kembali, bukan? Maka itulah kenapa sang dukun memberikan cincin ini kepadaku, karena aku memiliki takdir untuk membalikkan bencana yang akan datang. Fakta yang diungkapkan Dewa Shou terlalu mengejutkan. Jiang Yue membutuhkan cukup waktu untuk mencernanya. Dengan tidak yakin ia berkata, aku tidak tahu bagaimana cara membalikkan bencana yang akan terjadi. Bayi-bayiku memang sangat kuat, namun mereka tidak memiliki cukup waktu untuk tumbuh dewasa. Kamu memiliki kemampuan ilahi yang sebanding dengan ras para dewa. Hanya saja kamu belum belajar cara menggunakannya. Anakku, cara penggunaan senjata ilahi yang sesungguhnya adalah dengan mengaktifkannya menggunakan kekuatan spiritual untuk menekan para pemakan sesama. Senjata ilahi yang ada di wilayah utara untuk mengendalikan wilayah ini tersembunyi di dalam ruang kosong di bawah bantal batu itu. Berupa sebuah kalung, namun kalung itu dikenakan oleh seekor iblis semut pemakan sesama. Iblis ini sudah sangat lama bertahan tidak memakan sesama, setelah ia aku taklukkan, ia menjaga senjata ilahiku di sini. Kalian harus mengalahkannya terlebih dahulu baru bisa mendapatkan kalung itu. Dewa Shou melanjutkan, senjata-senjata ilahi yang lain masing-masing tersebar di lautan di sebelah timur, gurun pasir di arah barat laut, dan hutan hujan di arah tenggara. Pergilah mencari suku-suku kuno yang sudah memiliki warisan lebih dari 1000 tahun. Setelah semua senjata ilahi terkumpul, cukup dengan satu niat pikiranmu, semua para pemakan sesama akan berlutut tunduk. Kiranya demikianlah. Terima kasih, Dewa Shou. Dewa Shou mengangguk. Waktuku tidak banyak lagi. Satu jiwa yang tersisa di sini sudah menyelesaikan tugasnya dan akan segera lenyap. Ia melanjutkan, aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki satu kemampuan untuk memanggil satu perwujudan tiruan diriku. Di saat yang benar-benar mengancam nyawa, barulah gunakan.
Tunggu, Dewa Soul. Jiang Yue mengulurkan tangan. Karena kau sudah menyerahkan kepadaku hal yang begitu penting.